Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan perkuliahan yang kita hormati dan kita banggakan, Profesor Dr. Haji Ridani PG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan teori dan praktek pendidikan Islam, serta rekan-rekan mahasiswa S3 jurusan PAI yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ulun kena giliran untuk menyajikan materi dengan bahasan pendidikan karakter. Adapun komposisi artikel pendidikan karakter yang akan saya sampaikan, pertama berisi pendahuluan, yang kedua pokok bahasan yang memuat pengertian pendidikan karakter, B. Esensi implementasi pendidikan karakter, C. Landasan pendidikan karakter, D. Pola pendidikan karakter, E. Tantangan dalam implementasi pendidikan karakter, F. Pendidikan karakter ala Rasul. Nah, bagian terakhir berisi penutup. Sebagai pendahuluan dalam makalah ini, kita mengungkapkan bahwa demoralisasi sebenarnya menjadi dehumanisasi di berbagai bidang kehidupan, sudah terlihat setiap saat, baik di media cetak maupun media elektronik, khususnya di dunia pendidikan. Contohnya ada kasus kecurangan yang terjadi dalam proses ujian, banyak tawuran antar sekolah dan generasi muda, maraknya pemakaian narkoba, dan fenomena radikalisme di kalangan generasi muda, terutama di sekolah hingga perguruan tinggi. Itu kita kutip dari karyanya Latif yang terbit tahun 2015 halaman 56. Tragedi yang terjadi yang sering kita saksikan di tingkat sekolah adalah tragedi masa orientasi siswa. Nah, itu di tingkat sekolah. Di perguruan tinggi juga ada. Kata Nugroho dalam bukunya yang terbit tahun 2017 halaman 356 sampai 357. Krisis yang melanda pelajar hingga mahasiswa bahkan elit politik itu mengindikasikan bahwa begitu banyak manusia yang tidak koheren antara ucapan dan tindakan, sehingga terjadi split personality. Kondisi tersebut diduga dari apa yang dihasilkan oleh pendidikan karakter yang kurang, ya. Jadi kalau di dunia pendidikan itu pendidikan bidang karakternya itu kuat, maka kondisi-kondisi
lemahnya atau adanya demoralisasi itu tidak akan terjadi. Itu kata Jubaidi dalam bukunya yang terbit tahun 2011 halaman 2. Sesuai fenomena itu, sebenarnya dunia pendidikan telah melupakan tujuan utama pendidikan, yakni pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara simultan dan seimbang. Dunia pendidikan telah memberikan porsi yang sangat besar untuk pengetahuan, untuk bidang kognitif, tapi melupakan pengembangan sikap atau nilai dan pengembangan perilaku dalam pembelajaran, karena pendidikan saat ini dalam prosesnya terkesan lebih mementingkan aspek kognitif semata. Itu kata Musleh pada bukunya yang diterbitkan tahun 2011 halaman 17. Padahal menurut Profesor Dr. Haji Ridani Piji pada buku beliau yang berjudul Transformasi Nilai-Nilai Karakter atau Akhlak dalam Proses Pembelajaran yang terbit tahun 2013 halaman 64, harusnya pendidikan itu bagusnya supaya lebih sempurna harus berdampingan antara transformation of knowledge dan transformation of value. Jadi transfer pengetahuan harus berdampingan atau diiringi dengan transfer nilai-nilai karakter supaya pendidikan itu sempurna. Jangan sampai orangnya cerdas tapi tidak beradab, atau beradab cuma kurang pengetahuannya. Nah, maka harus berdampingan, kata Profesor Ridani Piji, yang tepatnya pengarangnya beliau saat ini adalah pengampu mata kuliah pada pertemuan ini. Pengampu mata kuliah ini. Terkait definisi pendidikan karakter, versinya Jubaidi mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam bentuk interaksi dengan Tuhannya, interaksi dengan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Sementara menurut Yahya Khan, pendidikan karakter itu adalah proses kegiatan yang dilakukan dengan segala daya dan upaya secara sadar terencana untuk mengarahkan anak didik agar kualitas karakternya meningkat. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat dipahami dan dihayati dan nantinya diharapkan bisa diterapkan adalah nilai religius, nasionalis, cerdas, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, jujur, arif, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kerja keras, tangguh, kreatif, kepemimpinan demokratis, rendah hati, toleransi, solidaritas, dan peduli. Itu versi susunan Yahya Khan pada buku beliau sendiri yang terbit tahun 2010 halaman 34. Nah, sedangkan pendidikan karakter versinya Albertus adalah diberikannya tempat bagi kebebasan individu dalam menghayati nilai-nilai yang dianggap baik.
yang dianggap luhur dan layak diperjuangkan sebagai pedoman tingkah laku bagi kehidupan pribadi berhadapan dengan dirinya sendiri. Juga ketika dia sendiri berhadapan dengan sesama komunitasnya, terlebih ketika dia menghadap Tuhannya. Nah, itu pendidikan karakter menurut Albertus. Sedangkan pendidikan karakter menurut Kemendiknas adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai karakter tersebut dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, juga sebagai warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Nah, selanjutnya esensi dari implementasi pendidikan karakter. Menurut Heri Gunawan, esensi dari implementasi pendidikan karakter itu untuk membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik serta menjadi warga masyarakat yang baik, terlebih sebagai warga negara yang baik. Nah, namun perlu diperhatikan menurut Mansur Musleh bahwa pendidikan karakter itu tidak saja bidang afektif, tapi harus melibatkan 3 aspek. Aspek kognitif, aspek feeling atau yang kita biasa menyebutnya afektifnya ada. Selanjutnya juga tindakan atau psikomotornya. Jadi tahu tentang karakter itu, dia bisa merasakan dan dia terapkan. Harusnya 3 aspek. Jadi pendidikan karakter itu bukan cuma ranahnya afektif, tapi 3 ranah. Karena sekarang pembelajaran itu kan ada 3 ranah. Ada sisi kognitif, ada sisi afektif, dan sisi psikomotorik. Tapi bahasanya Mansur Musleh, sisinya adalah sisi kognitif, sisi feeling, dan sisi action. Nah, jadi begitu juga pendidikan karakter. Jadi ada karakter yang cuma hanya sampai ranah kognitif, tahu bahwa jujur itu baik, dan dia sudah merasa ternyata jujur itu indah, jujur itu tidak jadi beban akhirnya di hati. Tapi kada dilakukan, maka berarti aksennya belum, berarti belum ada psikomotornya. Berarti aspeknya cuma 2, aspek kognitif dan psikomotorik. Nah, kata Mansur Musleh, tanpa ketiga aspek tersebut, maka pendidikan karakter tidak akan efektif dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Memang dilakukan, tapi sekali aja jujurnya, kaina dusta, itu kada efektif. Dia tidak akan terbiasa untuk berkata jujur. Nah, itu maksud Mansur Musleh. Nah, adapun nilai-nilai karakter yang disebutkan oleh Kemendiknas itu kurang lebih dengan yang disebutkan oleh Yahya Khan 18 atau 19 yang sudah kita sebutkan pada bagian makna atau definisi pendidikan karakter. Nah, cuma perbedaannya, kalau Yahya Khan menyebut bertanggung jawab itu di tengah-tengah, kalau versinya Kemendiknas bertanggung jawab itu di bagian akhir. Namun Kemendiknas melansir bahwa berdasarkan kajian nilai agama, kajian norma-norma sosial, peraturan, etika akademik, dan prinsip hak asasi manusia,
dari 18 atau 19 pendidikan karakter itu bisa dikelompokkan menjadi 5 supaya lebih mudah diingat. Yang pertama, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan diri sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan sesama manusia, dengan sesama komunitasnya. Yang keempat, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan lingkungan. Yang kelima, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan kebangsaan. Nah, itu Kemendiknas istilahnya memperkecil, mengelompokkan lagi supaya lebih diingat dari 18 karakter yang banyak sebagaimana yang disebutkan oleh Yahya Khan dan Kemendiknas, tapi dikelompokkan lagi menjadi 5 kelompok. Nah, esensi lainnya untuk menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian atau peserta didik yang syarat, yang kaya akan nilai, yang menerapkan terhadap nilai-nilai karakter. Yang kedua, ternyata esensinya juga bisa mengoreksi perilaku peserta didik sendiri. Dia sadar dia benar atau salah. Kenapa? Karena sudah disampaikan pendidikan karakter dalam 3 tahap, baik kognitif, psikoafektif maupun psikomotorik. Ya, jangan sampai pendidikan karakter hanya sampai ranah kognitif belaka. Nah, yang ketiga, dengan adanya implementasi pendidikan karakter di sekolah itu ternyata membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter. Jadi ketika sekolah mengajarkan pendidikan karakter, ternyata itu lebih membangun koneksi dengan keluarganya. Harus membangun koneksi dengan keluarganya. Jika cuma di sekolah, di rumah karakternya tidak tertata, implementasinya atau aspek psikomotor dari pendidikan karakter itu tidak terlaksana, sama saja bohong, ya. Sebab berapa jam ada anak di sekolah, ya kan? Nah, itu menurut Nopan Ardi Wiyani. Selanjutnya, landasan pendidikan karakter. Ya. Dalam Islam yang menjadi landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Bahkan secara historis dalam kacamata Islam, pendidikan karakter merupakan misi utama para nabi. Khususnya Nabi Muhammad SAW, dari awal tugasnya beliau memiliki suatu pernyataan yang unik bahwa dirinya diutus untuk menyempurnakan karakter. Manifest ini mengindikasikan bahwa pembentukan karakter merupakan kebutuhan utama tumbuhnya cara beragama yang dapat menciptakan peradaban. Pada sisi lain juga menunjukkan bahwa masing-masing manusia telah memiliki karakter tertentu namun belum sempurna, namun belum disempurnakan. Maka Rasulullah tampil sebagai penyempurna karakter. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nah. Hal itu juga diungkapkan oleh Bambang Keoanes dan Andang Hambali dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran, terbit tahun 2008, halaman 100, bahwa tugas utama kenabian adalah menyempurnakan karakter. Nah, selanjutnya pola pendidikan karakter. Ya.
Karena pola itu kan ada strategi dan lain sebagainya. Maka kita dari komposisi tahapannya dulu. Tahapan pendidikan karakter menurut Bow dalam bukunya yang berjudul Moral Judgment from Childhood to Adolescence, terbit tahun 1969, halaman 18, dinyatakan bahwa tahapannya itu ada 5. Tahapannya ada 4, tahapannya ada 4. Yang pertama tahap anatomi, yang kedua tahap heteronomi, yang ketiga tahap sosionomi, yang keempat tahap otonomi. Nah, tahap anatomi menurut Bull adalah tahap nilai baru merupakan potensi yang siap dikembangkan. Maksudnya nilai-nilai karakter atau nilai-nilai ikhlas. Nah, kebetulan sesuai dengan rancangan proposal kita. Ikhlas itu, tahap anatomi itu bagaimana sih? Ya, yakni sebagai suatu nilai saja, sebagai suatu sifat saja. Tahu pada ikhlas itu baik. Nah, sekedar kayak itu bang. Atau di bahasa yang sebelumnya hanya sampai tahap kognitif saja. Ikhlas itu bagaimana? Oh, ikhlas itu murni, kadada pandangan lain, semata-mata lillah, itu bang ikhlas. Tapi teori aja, kognitif aja, dalam bahasanya Boll ini baru tahapnya anatomi. Setelah tahu, maka menurut Boll harus ditanamkan lagi tahap heteronomi. Apa itu tahap heteronomi? Yakni tahap nilai yang berpotensi untuk dikembangkan melalui aturan dan pendisiplinan. Sudah tahu ikhlas itu murni kadada cari muka, tapi murni lillahi ta'ala. Dia benar-benar niat tulus, ikhlas untuk belajar, ya, untuk mencari ridha Allah, kada hendak mencari nilai. Kalau pang kayak pas diberi peluang bertanya, ketahuan dicatat dosen, siapa yang bertanya dicatat dapat nilai, cepat betakun, tuh kada ikhlas. Nah, menurut Boll, tahap heteronomi harus ada. Apa tadi? Tahap nilai yang berpotensi untuk dikembangkan melalui aturan dan pendisiplinan. Sudah tahu ikhlas itu lillah, maka harus diatur. Guru harus mengatur bagaimana caranya dididik supaya anak itu terbiasa. Banyak tugas bagiannya. Awalnya memang menggerunum hati. Awalnya memang banyak keluar ungkapan-ungkapan lapahnya pang. Nah, itu tandanya kan kada ikhlas. Tapi dengan terbiasa, dengan diatur demikian, di tempat terus banyak tugas, banyak makalah, akhirnya terbiasa. Yang awalnya menggerunum, yang awalnya marah, kada lagi. Akhirnya sadar sendiri. Itu yang disebut oleh Boll dengan tahap heteronomi. Nah, kalau di sekolah sudah diterapkan tahap heteronomi, maka dia akan berkembang sendiri menjadi tahap ketiga yang dinamakan oleh Boll dengan istilah tahap sosionomi. Apa itu? Yakni tahap nilai berkembang di tengah-tengah teman sebaya dan masyarakat. Diberi tugas membuat makalah, diberi tugas untuk sering presentasi. Memang awalnya ada yang menggerutu, tapi dari sekian banyak itu ada aja yang sadar
dosen itu kenapa memberi tugas demikian, kenapa memberi tugas begini dan begitu. Ya, itu berarti sudah berkembang di antaranya. Tapi ketika sudah sering, maka hampir semua orang kada lagi menggerutu, sudah terbiasa sudah. Nah, setelah tahap sosionomi, dari sedikit-sedikit dari beberapa orang sudah terbiasa menerapkan, sudah terbiasa kada terpikir, kada menggerutu, dan mulai ikhlas sudah mengerjakan, maka akhirnya akan menyeluruh. Setiap individu akan merasakan ini baik, ini harus diterapkan. Hati nuraninya akan berkata sendiri. Inilah yang disebut oleh Bull dengan tahap otonomi, yaitu tahap nilai sudah mengisi, nilai sudah mengendalikan kata hati dan kemauan bebasnya tanpa tekanan lingkungan lagi. Yang awalnya disuruh, diberi tugas, diminta untuk buat makalah banyak, hampir setiap dosen, bahkan satu mata kuliah sampai beberapa tugas, ya. Awalnya seperti itu, tapi pada akhirnya di tahap otonomi dia akan sendiri, dia akan sadar sendiri kenapa diberi tugas begini, ya. Hatinya akan sadar, bahkan ketika ada melenceng dia mengerjakan sendiri, seandainya dia mengerjakan tugas lepahnya itu, hatinya akan bergeritik sendiri, itu kada baik, yang bagusnya begini, ya. Hatinya yang akan menegur perbuatannya. Itulah yang disebut tahap otonomi. Nah, adapun pendekatannya, tahapannya sudah ada. Yang namanya pula kan ada bagaimana tahapannya, bagaimana pendekatannya, strategi, metode dan sebagainya. Nah, dalam pendekatannya menurut Wina Sanjaya itu, kalau dilihat dari pemusatannya itu bisa berpusat pada siswa, bisa berpusat pada guru. Student approach atau student centered approach atau teacher centered approach. Pendekatan yang berpusat pada siswa atau pendekatan yang berpusat pada guru. Namun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun nomor 65 tahun 2013 telah mengatur bahwa pendekatan yang akan digunakan dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik yang berpusat pada siswa. Jadi pendekatannya adalah pendekatan yang berpusat pada siswa. Student centered approach kalau kita melihat istilahnya Wina Sanjaya. Selanjutnya, strateginya bagaimana? Strategi pendidikan karakter secara umum menurut Maragustam Siregar, yang pertama adalah habituasi dan pembudayaan, yakni pembiasaan. Itu strateginya. Dibiasakan dulu untuk menerapkan nilai-nilai itu, dibiasakan dulu untuk menerapkan nilai-nilai ikhlas. Yang kedua, strateginya membelajarkan hal-hal yang baik atau moral canoeing. Habis dilakukan baru disampaikan. Nah, ini yang namanya ikhlas yang sudah kita gawi.
Itu menurut Mara Gustaf Siregar. Kan sebagian orang ada yang mengatakan ikhlas itu begini-begini bagus diterapkan. Atau ada istilah moral kunoing, hanyar napanya lagi acting. Atau kayak istilah yang pertama tadi, dari segi kognitif dulu baru afektif baru psikomotorik. Jadi penerapannya tuh justru tahap ketiga. Maka seakan tahap kedua. Yang pertama tahap kognitif disampaikan saja dulu ikhlas itu bagaimana. Kalau versinya ini strateginya pengetahuan disampaikan ikhlas itu bagaimana, itu tahap kedua. Ya, strateginya moral knowing itu bagian kedua. Nah, strategi urutan selanjutnya adalah merasakan dan mencintai yang baik, feeling and loving the good. Nah, imbah ada sudah merasakan, sudah dibiasakan mengerjakan meski terpaksa, baru disampaikan begitu tuh seharusnya ikhlas. Itu tahap moral knowing. Habis itu siswa sadar sendiri karena dia sudah merasakan ikhlas atau kada, sudah dibiasakan, baru dipadahkan begitulah ikhlas. Pas di tahap ketiga, strategi yang ketiga ini merasakan dan mencintai, dia sadar jadinya, oh ternyata ikhlas itu baik. Hanyar yang selanjutnya moral acting, di situ siswa akan menerapkan yang sebenarnya bagaimana. Nah, ikhlas yang sebenarnya itu bagaimana di tahap ini, di strategi yang keempat ini yang betul-betul diterapkan oleh siswa dalam tahap diri sendiri. Mungkin dia masih malu untuk ikhlas sebagainya di bagian-bagian yang lain. Ikhlas di berbagai hal, di dalam segala situasi, ya. Mungkin dalam aspek-aspek tertentu saja dia bisa ikhlas dulu, ya. Palingnya orang bagi zakat mungkin belum ikhlas di bidang situ untuk bersabar kalau antrian habis, ya. Antri minyak bisa aja ikhlas untuk bersabar, ya. Kada kawa kada antri. Nah, maksudnya mungkin di situ moral acting. Di tahap kelima, strategi kelima, baru keteladanan dari lingkungan sekitar. Bila lingkungannya memang agamis, bila lingkungannya banyak orang-orang yang ikhlas, di situ dia akan bulat tekadnya, dia akan terampil dalam menerapkan nilai-nilai karakter tersebut. Nah, yang keenam, strateginya baru taubat. Maksud tobat di sini bagaimana? Dia akan sendiri, oh dulu aku ternyata kada ikhlas. Dia merasakan sendiri dan dia akan bertobat yang sebenarnya, ya. Tidak ingin mengulang lagi. Nah, menurut Mara Gustaf Siregar, keenam rukun pendidikan itu rukun ternyata yang keenam. Yang 6 macam tadi strateginya, ya, 6 strategi itu menjadi rukun, bahwa lingkaran yang utuh dapat diajarkan secara berurutan maupun tidak berurutan. Oh, ternyata yang keenam tadi bisa berurutan, bisa juga tidak. Itu pola pendidikan karakter. Adapun tantangan dalam implementasi pendidikan karakter adalah yang pertama, tantangan kurikulum dan kebijakan. Bukankah saat ini guru dituntut untuk mengajar pokok bahasan. Nah, pada pertemuan ini targetnya harus bisa menyampaikan, harus tertransfer pengetahuan tentang ini. Karena kurikulum, karena kebijakan, karena tuntutannya memang demikian, akhirnya inilah yang diungkapkan di pendahuluan tadi, seakan terabaikan aspek afektif, nilai-nilai ini
dari sisi moralnya, dari segi karakternya, dari sisi perasaannya, ya, mulai terabaikan. Karena tuntutan-tuntutan tadi, guru harus menyampaikan, guru harus sampai pada materi sekian, pada pertemuan sekian. Nah, jadi seakan terabaikan. Yang kedua adalah tantangan personalia. Tantangan dari gurunya sendiri, individu gurunya. Ya. Masa mengatakan tidak boleh merokok, tapi gurunya yang mengajar tersebut merokok. Itu tantangan personalia. Ada guru yang berlatar belakang pendidikannya agamis, tapi memang terlihat agamis, bagus saja. Berarti penerapannya lewat keteladanan, lewat modeling, bagus. Tapi latar belakang kehidupan gurunya agamis, latar belakang pendidikannya agamis, tapi bisa saja karakternya kurang mencerminkan perilaku yang agamis. Nah, akhirnya di situ pertentangan, terjadi dikotomi, ya. Rasa kada pas bahasa kitanya. Atau mengajar akidah akhlak, tapi orang umum, ya, lulusan umum, dan memang kada di pesantren asalnya, bukan dari latar belakang pendidikan agama. Tapi kenapa? Karena itu saja lagi pak yang bisa dia kerjakan, pak yang mata pelajaran yang bisa dia ampu. Kenapa dia masuk ke sana untuk honor? Bisa saja kan? Itu tantangan personalia. Jadi banyak hal sebenarnya dalam tantangan personalia. Selanjutnya tantangan lingkungan. Tantangan pendidikan karakter dari sisi lingkungan. Selama di sekolah diajarkan tentang karakter, baik ada yang sampai ranah kognitif saja gurunya menyampaikan, ada yang sampai ranahnya afektif, ada yang sampai ke ranah psikomotorik. Nah, karakter-karakter yang sudah diajarkan sampai ketiga ranah tersebut ternyata balik ke rumah, siapa yang mengontrol? Kalau orang tuanya kerja full, ya, kerja kantoran, pulang sekitar jam 5, jam kerjanya, sampai ke rumah jam 6. Kapan pendidikan karakter anak terkontrol? Nah, ini maksudnya tantangan lingkungan. Tantangan selanjutnya adalah tantangan teknologi. Karena teknologi sudah berkembang pesat, anggapan orang pendidikan karakter itu tidak bisa diajarkan secara online. Padahal bisa benar, bisa kada, ya. Kenapa bisa benar, bisa kada, bisa tidak benar? Ini perlu penelitian lebih lanjut. Sebab bagaimana mendidik karakter anak kalau yang mengajar saja tidak bisa menggunakan media? Contohnya pembelajaran daring. Sinyal gurunya susah, ditambah mati lampu.
bagaimana mengajarkan karakter. Terlebih Syahrani, maksudnya saya sendiri, dalam buku Guru Era Digital, dalam buku Guru Masa Kini, pokok bahasan Guru Era Digital, kita menyebutkan bahwa realita respon terhadap pembelajaran daring ternyata sangat beragam. Pertama, yang beranggapan pembelajaran daring hanya bisa transfer pengetahuan saja dan tidak mampu menggantikan fungsi guru dalam pembelajaran. Pokoknya yang pertama anggapannya kada mampu tuh pang dah. Pembelajaran daring hanya transfer knowledge, itu aja. Nah, yang kedua, kelompok generasi yang menerima bahwa pembelajaran daring sebagai pelengkap demi mencapai optimalisasi pembelajaran. Ini mungkin karena sesudah pandemi berakhir, bisa pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring, maka dianggap sebagai pelengkap demi mencapai optimalisasi pembelajaran. Sebab bagi kelompok dua ini banyak hal yang belum sempurna dalam pembelajaran tatap muka. Habis waktu, tapi masih ada perdebatan. Bisa disambung lewat pembelajaran daring, lewat chat WA atau dan lain sebagainya, lewat LMS atau Google Classroom, ya kan? Nah, atau versi kami lewat Edlink, karena sampai bisa mendeteksi tingkat kecurangan. Siswa mengerjakan tugas tapi sambil lihat buku, sambil searching, sambil browsing, ketahuan tingkat kecurangannya. Nah, ada lagi kelompok yang ketiga, yakni kelompok yang berpandangan bahwa peraturan dunia maya menawarkan cara-cara baru untuk mendekati semua bentuk interaksi dan komunikasi termasuk pendidikan, sehingga mereka meyakini keunggulan pembelajaran daring. Maksudnya kelompok yang ketiga ini beranggapan, oh kalau materi ini lebih cocok daring aja dah. Oh kalau sekarang ini paling bagus memang harus daring. Nah bisa. Inilah bagian dari kelompok tiga. Atau diistilahkan oleh John Drone dan Terry Anderson dalam bukunya yang berjudul Teaching Cross, terbit di Kanada tahun 2014 halaman 37. Ketiga kelompok itu, yang pertama disebut kognitivis, yang kedua konstruktivis, yang ketiga disebut konektivis. Lebih jelas lagi, kelompok pertama pedagogi instruksi, yang kedua adalah pedagogi konstruksi, yang ketiga pedagogi koneksi. Anggapan pembelajaran daring hanya bisa transfer pengetahuan saja dan tidak mampu menggantikan fungsi guru dalam pembelajaran sebenarnya patut dipertanyakan kebenarannya. Sebab zaman sekarang sudah bisa video call, bisa lewat Skype, bisa lewat Zoom, ya, atau paling sederhana dengan membuat vlog pembelajaran, sehingga antar guru bisa saling mengamati, bahkan bukan cuma antar seorang siswa dan guru, tapi sudah bisa mengamati puluhan siswa dalam satu waktu pembelajaran. Untung saja mereka menyadari bahwa sudah ada kehadiran internet sebagai media interaksi pembelajaran. Namun bagi yang masih merasa kurang menerima kehadiran internet atau kurang puas dengan ini, sebenarnya itu masih kurang pantas dengan semboyan Islam. Kenapa? Sebab di dalam Islam itu ada istilah al-muhafazah alal qadimi saleh wal akhdu
bil ajadadil aslah, menerima hal kono tapi jitu. Tapi jangan lupa harus adaptif terhadap hal inovatif yang terbukti baik. Boleh saja kita bertahan dengan hal-hal yang dianggap kono, tapi jangan menolak, berupaya untuk adaptif, terapkan teknologi adaptif terhadap hal-hal yang inovatif dan terbaik. Selanjutnya, pendidikan karakter ala Rasul. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diutus sebagai penyempurna akhlak. Bahasa gamblangnya secara tekstual menyempurnakan akhlak, berarti akhlak yang sebelumnya belum sempurna, masih kurang berakhlak. Rasul menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak, maka Rasul menggunakan bahasa yang biasa orang Arab ucapkan, karena Rasul tinggal di Arab dengan bahasa sekitar. Maksudnya bagaimana? Kalau kita biasanya presentasi, kalau kita biasanya bicara dengan teman-teman, bangga menggunakan bahasa asing, bangga menggunakan bahasa gaul. Padahal yang kita pandiri, yang kita ajak bicara adalah orang tua kita. Padahal yang kita ajak bicara itu adalah teman atau masyarakat sekitar rumah kita di kampung. Akhirnya apa? Kalau kita gunakan bahasa gaul dianggap sombong. Lain halnya kalau kita bicara dalam kondisi akademis, dalam suasana akademis. Kalau kita bicara di lingkungan kampus, ya wajar dengan bahasa laut. Wajar sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris dengan bahasa asing atau pakai bahasa Arab. Ya. Begitulah Rasul menggunakan bahasa yang biasa digunakan oleh orang sekitar. Yang kedua, selalu menggunakan cara yang biasa dan jitu. Jadi kada perlu muluk-muluk, kada terlalu sulit caranya. Mun ada yang biasa tapi bagus. Ya. Kalau ada cara yang mudah tapi tidak membebankan, mengajarkan ikhlas. Kalau ada cara lain selain dengan memberi tugas, akhirnya siswa mengguru tuh ada cara yang terbaik. Pokoknya menanamkan ikhlas apa? Gotong royong menanamkan keikhlasan juga. Di mana penanaman keikhlasannya? Siapa yang akan meminjami parang? Siapa yang akan meminjami cangkul? Ya. Siapa yang akan mengganti angkat rumputnya? Dibanding tugas. Jadi makanya nanti kita di dalam di dalam rancangan disertasi itu ada banyak hal yang kita ungkapkan. Kalau ada cara sederhana tapi jitu, kenapa tidak? Bukankah begitu cara Rasul dalam mendidik karakter? Nah, selanjutnya cara Rasul adalah mengamalkan teori sebelum mengajarkannya. Jadi gurunya dulu, Rasulnya mengamalkan teorinya dulu. Hendak mengajari orang bagaimana disiplin, Rasul disiplin lebih dulu dalam mendirikan sholat sampai bengkak kaki beliau, baru beliau ajarkan ke yang lain. Sampai-sampai demi menghindari supaya jangan sampai umat Islam itu diwajibkan berjamaah, kadang Rasul sholatnya di rumah untuk menghindari bahwa sholat itu tidak wajib berjamaah, tapi sholat berjamaah itu sunnah muakkad. Beliau mengamalkan teorinya dulu, baru disampaikan. Kita, kebiasaan kita, kalau bisa sampaikan dulu, mengamalkan berbarengan. Engkau
gak dulu ya Allah, apalagi ikhlas lu ya. Pendidikan karakter ala Rasul yang selanjutnya adalah memperlihatkan teknik dan mencontohkannya. Setelah beliau menerapkan, hanya beliau contohkan disiplin itu begini, contohnya begini, dan Rasul memang sudah menerapkannya, hanya memberikan contohnya. Jadi nyaman dilihat, kada timpang melarang merokok, yang menyampaikan, yang melarang malah merokok. Nah, itu bukan sistemnya Rasul. Demikian kawan-kawan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.